akikah dia sembelih dengan pengorbanannya sendiri, artinya dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama akikahnya, pahala yang kedua membantu orang tua. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Maka hari ini, sebelum kita menagih prestasi kepada seorang anak, tanyakan pada diri kita, seberapa pengorbanan dari segi agama yang kita keluarkan untuk anak kita. Ada sebuah amalan untuk kaum ayah dan ibu. Bisa diamalkan. Bila istri kita sudah hamil, mohon maaf, bisikkan di sisi perut sebelah kanan 3 kalimat. Yang pertama, Allah, Muhammad, Rasulullah. Allah, Muhammad, Rasulullah. Kita mau ke kebun, panggil lu, dek sini. Kenapa bang sini mau amalkan yang kemarin dibilang waktu Idul Adha? Langsung dari luar baju aja, jangan nggak apa-apa. Jadi langsung bisik sebelah sini, Allah Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad Rasulullah. Ini dapat mewarisi ketauhidan yang baik buat si anak nanti dan memudahkan persalinan bagi seorang ibu. Maka spiritual keagamaan ini pernahkah kita tanamkan selagi masih dia dalam kandungan ataupun tidak? Kadang salawat pun tidak terbaca selama mengandung, apalagi baca Al-Quran. Maka daripada ini, maka untuk mengatasi sebuah kekurangan-kekurangan akhlak, kita mulai daripada pengorbanan agama. Hari ini kadang-kadang dari segi akikahnya masih belum juga teratasi. Bawakan dia umrah. Ataupun umrahkan dulu dia. Kita yang pergi umrah sampai di sana kita bermunajat di hadapan Ka'bah dengan segala kehinaan. Jangan teringat cerek kuning sampai ke sana. Gelas kuning. Mana tempat jualannya Pak Travel? Kenapa saya mau beli cerek kuning? Lemari udah saya pesan. Isinya belum ada. Inilah masalahnya. Sebagai bukti kita pergi umrah, disitulah buktinya. Tetapi bukti di hati kita, ini masih belum ada. Maka hari ini coba kita tanyakan pada diri kita. Kita sekian banyak rezeki yang Allah berikan. Pernah nggak terbesit orang tua saya mencari nafkah siang dan malam. Hari ini saya cuma terima warisan. Apa salahnya saya ambil 20 juta atau 15 juta. Saya badal haji buat beliau. Kadang-kadang beliau sempat bercita-cita. Ataupun memang tidak pernah terbesit untuk berhaji. Sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua. Carikan orang yang terpercaya. Banyak ini orang yang punya mediasi ke sana ke Tanah Suci. Yang mau mengupahkan badal haji. Yang namun sudah resmi, sudah legalitas dan pasti dilakukan. Maka dalam hal ini, tolong badalkan haji bapak saya, berapa administrasinya. Tolong badalkan haji mamak saya, berapa administrasinya. Sekian banyak puasa yang ditinggalkan oleh ibu kita, selama mengandung kita, selama menyusui kita, selama beliau juga dalam keadaan sakit, merawat kita, menjadi nafkah buat kita. Pernah kita terbesit, barangkali ibu kita pernah tinggal puasa tapi fidyahnya belum terbayar. Apa salahnya hari ini kita hitung umurnya. Ibu saya wafat umur 63 tahun. Potong 13 tahun usia balik. Maka sisanya 50 tahun. 50 tahun ini harus saya hitung. Harus saya bayar fidyahnya. Agar barangkali puasanya sudah diqadha, fidyahnya belum terqadha. Belum tertunaikan. Ke arah itu yang harus kita pejamkan mata ketika kita meraup jutaan rupiah dari perkebunan kita, dari usaha kita, dari gaji kita. Kemana panggilan hati kita selama ini ketika kita meraup ikatan-ikatan rupiah di tangan kita? Maka alhamdulillah, setelah ini kita potong hewan kurban. Maka ini merupakan suatu bukti bahwa kita cinta dalam mengamalkan syariat-syariat Allah. Yang berkorban pun
dengan segala kerendahan hati, coba perhatikan itu pengorbanannya. Perhatikan setiap tetesan darah, tidak harus mandi darah. Artinya seandainya coba kita pikirkan betapa lembutnya kasih sayang Allah. Seandainya Allah tidak menggantikan Nabi Ismail dengan kibas pada hari itu, habislah kita. Ya, ini yang tegap-tegap, ini yang gemuk-gemuk sikit, sudah bisa cari jalan. Habis kita. Dalam artian kata pada titik-titik terakhir, kesabaran Siti Hajar benar-benar diobrak-abrik dalam ujian itu. Kita istri juga ada ujian sekarang. Kita pengen lemari kaca ini, pengen lemari kaca itu, dispenser ini, dispenser itu. Tapi diuji oleh Allah, apakah kita mau bersabar dulu, ayo kita berkorban. Ini kadang-kadang bapak mau berkorban, istrinya yang nggak mau berkorban. Kenapa? Nggak mau saya korban, saya harus jadi korban. Inilah, akhirnya, ini yang harus benar-benar kita musyawarahkan. Dari kita sebagai laki-laki, dari kita sebagai perempuan. Teladani Siti Hajar, bagaimana kerelaan dia dalam berkorban demi agama. Soal hati tidak bisa dipaksa. Tujuan hati tidak bisa dipaksa. Kemana dia suka, kemana dia benci, tidak bisa dipaksa. Tetapi ilmu mampu menahkodokkan hati. Kita punya ilmu, kita punya iman. Maka kemana yang harus kita perbuatkan. Maka pada kesempatan ini coba kita resapi. Ibu kita, orang tua kita, datangkan mereka dalam pikiran kita. Seperti apa jasa mereka buat kita. Pernah kita ketika mengeluarkan uang terbesit kita. Begitu terima upah, terima gaji, terima panen dan lain sebagainya. Ya Allah, satu sak semen belum saya kasih buat ibu saya. Datang kita, ini masjid lagi dibuat pembangunan, masih dalam rehabilitas. Akhirnya ini saya wakilahkan wakaf satu sak semen untuk ibu saya. Ini untuk bapak saya. Kenapa harus jariahnya? Karena anak yang salih dan ilmu yang bermanfaat ini barangkali sudah ada. Anak yang salih bernyawa suatu saat akan meninggal. Ilmu yang bermanfaat juga terletak pada orang yang bernyawa, suatu saat juga akan meninggal. Tetapi sedekah jariah ini menjadi tiang-tiang kokoh yang kita keluarkan untuk orang tua kita. Inilah kenapa kalau dalam segi wakaf bisa kita hadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Sementara dalam kurban, kalau orang yang meninggal tidak mewasiatkan, tidak bisa kita kurbankan. Jadi kalau kita kira-kira mau meninggal, wasiat aja dulu, nanti kita pasti kaya aja. Nah, gitu. Ya Allah, nanti kalau kamu kaya, mau korban, masukin mama satu orang ya, wasiatkan gitu. Dalam ketentuan kurban, apa sih masalahnya kita nggak mau kurban? Panitianya, atau merasa kurang uang kita, merasa habis uang kita saat kita keluarkan. Hari ini, kita berbicara dulu tentang paradigma yang kita keluarkan sebagai kewajiban, yang kita keluarkan sebagai kebutuhan, yang kita keluarkan sebagai pengamalan. Kalau memang kewajiban kita sebagai suami, kita keluarkan buat istri. Bang, di rumah kita harus tambah tabung gas satu lagi. Akhirnya kita merasa terkikis dengan pengaduan kebutuhan-kebutuhan itu. Maka dalam hal itu, sebagai suami tidak boleh merasa kurang ketika mengeluarkan nafkah kepada istrinya. Dan sebagai istri, coba perhatikan raut wajah suami. Apakah lagi lelah? Makanya perhatikan tempat memintanya. Jangan motor pun belum mati, udah kita tolak pinggang di hadapan dia. Jangan. Dalam artian kata, hari ini, bila memang arah suami istri, arah kita hidup memang, bang, kita belum pernah korban ya. Kita belum pernah umrah ya. Kapan ya kita umrah? Kapan ya kita haji? Kapan ya kita berkorban? Maka coba kita perhatikan, jangan sampai haji ke depan, kita masih ketinggalan. Ini asik makan korban orang aja. Kita nggak pernah korban. Ada nggak korban di masjid? Ada. Ayo kita korban. Nah gitu.
Yang punya korban pun bilang, berapa ekor korbannya? Masa cuma saya satu orang? Nggak mau kalau emas saya sendiri, nanti habis korban saya. Alah, hypo. Yang mana makanya kuda cara. Jadi dalam artian kata, dalam artian kata, kekikiran jiwa ini, kekikiran batin ini yang kita keluarkan untuk kewajiban, kekikiran batin yang kita keluarkan untuk pengamalan, kekikiran batin, rasa risih, jengkel, uang lagi. Apalagi minta buat kosmetik, itu lebih lagi marah. Istrinya mau cantik tapi kosmetiknya nggak dikasih. Ya kan dikira kosmetik itu ada BPJS-nya, nggak ada apa. Ya kosmetik ada BPJS-nya. BLT pun ada. Nah, maka dalam hal itu sebagai istri pun, coba resapi kekurangan diri. Saya kekurangannya mudah curiga. Saya kekurangannya mudah cemburu. Cemburu boleh, tapi jangan klaim. Cemburu boleh, tapi jangan vonis. Periksa dulu. Kita lihat jalan sama perempuan. Rupanya adiknya yang gak pernah jumpa sama kita. Kita tabok adiknya, tahu-tahu, selesai. Maka dalam hal ini perlu tabayun kita, tabayun. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika kita berkorban untuk keluarga, panggil anak-anaknya, nak, ini syariat kita berkorban, bagi-bagi daging hewan kurban. Adapun kendala-kendala dari kepanitiaannya, di sini bisa kita atasi. Yang pertama, katakanlah kurbannya. Kurban ada dua macam. Ada kurban sunat, pada dasarnya hukum berkorban itu sunat muakkad. Tetapi bisa jadi wajib bila sudah diakui atau dinazarkan. Contoh, Pak Imam menggiring sapi. Saya tanya, Pak Imam, untuk apa nih? Untuk kurban. Nah, udah wajib tuh. Nah, kadang-kadang orang licik juga. Begitu Pak Imam giring sapi, diikutinnya sampai dijawab untuk kurban. Untuk apa nih Pak? Buat ikat aja. Untuk apa? Nah, nih Pak mau kemana? Ikat kemana? Akhirnya Pak Imam jawab, untuk kurban. Nah, dah wajib Bapak. Udah wajib hadapi. Dalam artian kata, bagaimanapun, sedetil bagaimanapun kewajibannya, bisa kita main teknis kerjanya. Contoh, ini bisa dilakukan dan saya lakukan di dusun Yakin, di dusun Blang Butona, seperti itu. Sehingga dengan pengorbanan itu, yang wajib pun tidak termakan daging sendiri, dan dagingnya pun dapat sama pemiliknya. Pemiliknya boleh ambil umpama 3 plastik, tapi tidak termakan daging sendiri. Udah cara. Caranya, ada 2 ekor sapi. Sapi A dan sapi B. Daging sapi A lebih terdahulu kita berikan kepada pemilik sapi B sesuai porsi pemilik kurban. Daging sapi B kita berikan kepada pemilik sapi A sesuai porsi pemilik kurban. Setelah itu kayak waduh. Ya kan? Kita totalkan terus dagingnya 2 ekor itu, kemudian baru kita jumlahkan, kita tumpuk berdasarkan kakak. Karena kalau dikatakan kayak Pak Imam tadi, contoh misalnya, begitu dibilang, apa tuh Pak Imam? Ini kurban. Udah wajib. Tapi kalau kurban julo-julo itu kayak mana? Kalau kurban julo-julo itu bukan seluruh dari mulut sampai ekor milik kita, enggak. Katakanlah bobot 1 ekor sapi 80 kg. Kan? 80 kilo, kita bagi 7. 80 bagi 7 sama dengan 11 kilo sekian. Katakanlah bersih 11 kilo. Nah, berarti satu orang yang hak pada ekor sapi, pada 1 ekor sapi itu adalah 11
11 kilo. Maka yang boleh diambil oleh pemilik adalah sepertiga dari 11 kilo itu. Bukan sepertiga dari satu ekor sapi. Kalau diambil sepertiga dari ekor sapi itu relah namanya. Karena mengambil hak orang. Ya gitu. Kalau kurban wajib, sepertiga itu boleh diambil tapi nggak boleh dimakan. Ya kan? Kalau kurban wajib, bagaimana wajibnya dinazar misalnya? Ini mau, kalau memang istri saya sembuh, saya bernazar akan saya potong hewan kurban. Ya. Kan potong hewan kurban, berarti masih boleh kambing, masih boleh sapi. Tapi kalau bilang saya potong sapi untuk kurban, nah itu nggak boleh kambing. Ataupun saya potong kambing untuk kurban, itu nggak boleh sapi. Kalau udah dibilang ta'yin seperti itu, tapi sudah wajib. Bahkan boleh juga saya berkorban. Boleh ada orang yang nanti derma-derma untuk beli satu ekor sapi, kita juga boleh masuk ke dalam satu ekor itu. Nah, itu juga dikira berkorban. Tapi kalau sudah kita bilang saya akan beli kambing untuk kurban, maka harus kambing. Nah, sudah ditakyinkan. Maka metode panitia ini, kalau memang panitia jeli, bagaimanapun keadaan masyarakat yang mengatakan ini kurban saya sunnah, ini kurban saya wajib, udah nggak apa-apa, kami udah pandai, kami udah ngaji, kami udah metodenya, maka harus kita bakukan bagaimana kriteria hewan kurban secara baku, resmi KUA dan MPU, dan bagaimana kebijakan panitia kurban dalam mengelola daging. Karena tinjauan panitia bukan mau dan nggak mau orang. Ini ekor kita bagi nggak? Udah, nggak usah bagi. Nggak mau orang makan ekor. Bukan itu tinjauannya. Tinjauannya seluruhnya selain tai itu wajib bagi. Nama bohong. Seluruhnya selain tai wajib. Kotorannya maksudnya. Ya, gitu. Tapi sepatunya nggak ada yang mau. Sepatunya bisa kita olah. Kami di pesantren itu nggak ada yang mau sepatu. Dibawa ke pesantren, kami rebus. Terbuka sepatunya, bisa jadi sup itu isinya itu. Nah, jadi kalau kayak gitu, kayak mana caranya? Nah, kulit kadang-kadang tidak kita satukan dengan tumpukan daging itu. Kulit, ekor, dan barang-barang yang memang sukar diolah oleh fakir miskin, oleh panitia wajib mensahkan dulu dalam serah terima kurban. Panggil orang miskin. Pak, sini sebentar. Tolong ya, ini kita sempurnakan kurban masyarakat. Ini kurbannya saya serahkan buat Bapak. Saya terima. Artinya seluruhnya bulat satu ekor sapi itu sah jadi kurban yang tidak kita ambil cuma taiknya. Nah, jadi semuanya harus melalui pintu sahnya, bukan pintu mau dan nggak maunya masyarakat. Jangan ini nggak usah, nggak mau orang ini. Kenapa ekor mana mau? Kan nanti bisa disahkan dulu masalah kemana dibawa ini terserah. Gitu. Kemudian karena tadi potensinya takut ada nazar, apa mau korban, iya korban. Maka supaya yang sepertiga itu bisa dimakan juga untuk sendiri, maka kita silang. Kalau sudah kita silang, jaminan tidak ada istilah kita makan daging korban sendiri, baik sunnah ataupun wajib. Kalau sunnah nggak usah silang. Iya betul nggak usah silang. Tapi untuk memelihara kan kita nggak tahu nih. Mulut kita lasak, kadang-kadang suka bercanda, kadang-kadang apa ini saya korban tahun ini. Korban saya ada oleh habis sholat ini, langsung saya korban. Nah, habis ini coba datang ke masjid, ada nggak korbannya? Mudah-mudahan ada. Nah, siapa tahu ada yang marahnya habis ini kan? Satu ngomong ya. Nah, saya dijarek terus 2 ekor sapi, ekornya aja. Iya, dalam artian kata, inilah
ketika memang hukum kita kaji, dalam hukum ada kebijakan, dalam kebijakan ada solusi untuk sampainya kepada maksud. Maksud dalam sebuah ibadah bukan selera, tapi sah. Kita demam, Bu. Kita demam, kita batuk, selera nggak sholat? Nggak selera. Kita sakit mata, selera nggak sholat? Enggak, macam mau jatuh di mata. Tapi dalam ibadah itu bukan seleranya. Kenapa nggak sholat? Enggak selera saya. Apa dong? Kenapa nggak sholat? Enggak selera saya. Jadi gimana juga, walaupun nggak selera, ibadah harus lanjut. Kita karena terlalu mementingkan rasa, yang lucunya, mama kita meninggal, sholat subuh tinggal. Kenapa? Nggak bisa saya sholat, sedih. Apa waktu? Ini kan yang terjadi paradigma di masyarakat. Pintu baru tinggal sholat. Kan gitu. Kalau perempuan yang jadi pengantinnya, oke lah. Kalau buru-buru kena di halangannya, alhamdulillah. Enggak ngaruh. Tapi kalau sempat itu sama juga tinggal sholat. Ini adalah kebiasaan yang tidak dibenarkan. Maka dalam hal ini coba kita mundur ke masalah kurbannya. Di mana kendalanya? Oh, panitia susah karena pemilik kurban langsung bilang, saya mau kurban tapi pihak belakang buat saya ya. Kan gitu. Ini kurbannya pribadi tunggu. Bagaimana caranya? Dia minta pihak belakang. Apa pihak belakang? Depan-depan pun boleh. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, gitu. Kalau memang itu milik pribadi, kurban wajib bahkan, kan masyarakat nggak paham ini. Ini kurban cuma 1 ekor. Wajib lagi. Ada nazar 1 ekor sapi. Dia kurban 1 ekor sapi, kurbannya statusnya wajib. Mau kita tukar, nggak ada kawannya. Mau kita kasih kurban wajib. Ini kayak mana caranya? Panitia punya solusi. Yang mana solusinya? Di antara panitia ini kan ada fakir miskin. Kita ambil kurbannya, ini berapa yang kita kembalikan ke panitianya, ke pemiliknya. Pihak belakang, oke? Bisa? Kita bantu. Ketika kita ambil umpama 3 plastik, kita serahkan pada fakir miskin. Pak, ini kurban buat saya. Tapi sebelum akad kurban kita serahkan, kita ajarkan dulu si fakir miskin ini. Ini nanti Pak kan saya serahkan buat Bapak. Tapi mohon keikhlasannya untuk disedekahkan kepada pemilik kurban. Artinya, dari panitia kepada fakir miskin ini, kurban. Tapi dari fakir miskin kepada pemilik kurban balik lagi, statusnya sedekah. Balik enggak dagingnya? Balik. Emang boleh barter kayak gitu? Boleh. Kalau nggak boleh barter seperti itu, dalam sebuah riwayat hadis, itu ada yang sedekahkan kepala unta buat Abu Bakar. Abu Bakar malu merasa nggak pantas disedekahkan buat Sayyidina Umar. Balik lagi sampai kepada Rasulullah. Rasulullah juga balik lagi sampai ke Abu Bakar lagi. Akhirnya semuanya makan sama-sama. Kepala unta cuma 1, tapi pahala sedekah dapat semua. Kurbannya cuma 1, tapi hukumnya sah semuanya. Makanya dikatakan menurut orang pelaku, boh labu juga saukah saya menurut orang pelaku walaupun anak tengku je ke belakang. Nah, inilah kata hasil. Masalahnya nggak bisa saya. Nanti diterjemahkan sama Pak Rahmat. Nah, karena saya aslinya Birun. Baru beberapa bulan ini sepeninggal Abu Zakaria Umar, saya diminta mandat di 60. Amin. Nah, maka dalam hal itu nggak salah yang jawab, ustaznya di dari Birun, ya betul. Juga diumumkan di 60, alhamdulillah. Nah, saya sebenarnya sedang dipanggil 60. Nah, kan? Nah, biar apa merasa orang daerah gitu ya. Nah, dalam artian kata, kembali kita ke permasalahan kurban tadi. Kita
kita mainkan nuraninya, Bu. Kita mainkan nuraninya, Pak. Iya memang, hari ini kita sudah terlalu banyak. Sebagai anak, sebelum kita berkorban, kalau memang hari ini masih belum sempat, kemana kita harus berbuat? Utang orang tua ada, lunaskan. Jangan lagi buat berdawaan. Oh, mana buktinya, kwitansinya mana? Cukuplah suddiqa biyaminihi, dibenarkan dengan sumpahnya. Kalau memang dibenarkan dengan sumpah, Pak, benar memang almarhum bapak saya ada utang. Iya benar. Mohon maaf Pak, ini saya hukum, saya bayar Pak. Jangan kita yang ngotot. Tanya-tanya, tapi tangan kayak gini. Benar Pak, ada utang. Mana orang mau jawab orang kan? Daripada utang 500.000 itu, mending selamat nyawanya. Nah, tapi coba tanya dengan baik. Mudah-mudahan kadang-kadang kondisi ayah kita waktu berhutang itu memang sangat sakarat. Begitu kita makmur sekarang, memiliki kemudahan rezeki, seenaknya kita melupakan jasa-jasa orang yang telah membantu orang tua kita. Barangkali itu paman kita, barangkali itu pakwa kita, barangkali saudara kita. Kalau saudara inilah yang masalahnya. Kalau sama orang oke, cepatlah selesai. Gak mau bayar selesai, oh masih apa. Tapi kalau memang saudara seibu, senenek, waktu masih orang tua kita merintis usaha, ngemis-ngemis sama beliau. Begitu usahanya lancar, kita menjalankan, dibilang ini tolong, ini untuk gini. Tapi justru masih kita tidak menghargai orang-orang yang telah membantu orang tua kita. Maka pada hari yang sangat mulia ini, coba kita kembali kepada dasar yang tadi, bahwa hari ini kita sudah menyembah Allah, tidak lagi menyembah selain Allah. Hari ini kita mari terpanggil hati untuk berkorban kepada Allah. Bukan hanya berkorban demi kesuksesan dunia, tetapi mari kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila di dunia kita naik fortune, di hari kiamat pun kita naik fortune. Bila di dunia kita naik Pajero Sport, maka mudah-mudahan kita di hari kiamat pun naik Pajero Sport. Amin. Karena kata Rasulullah, "Aqdimu dhahayakum fa innahu ala sirati matayakum." Besarkan kurbanmu, karena di atas titian siratal mustaqim itu dapat menyelamatkanmu. Maka pada kesempatan ini, mari kita menggapai ampunan Allah, mari kita menggapai rahmat Allah dengan bersilaturahmi juga, baik dengan kurban ataupun dengan bermaaf-maafan. Selesai daripada ini, kita dapat Pak Ketua tadi ada yang musibah. Juga kita rajut silaturahmi, mudah-mudahan keluarga musibah diberi ketegaran oleh Allah. Kemudian juga kita besuk ke pusara ibu kita. Kita bilang, Bu, doakan kami agar dapat hidayah dan taufikmu. Doakan kami untuk keselamatan iman. Doakan kami agar selalu sukses dan hidayah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ziarah silaturahmi, maka mudah-mudahan hati kita semakin hidup, silaturahmi kita semakin erat, dan terus kita memaaf-maafkan. Jangan diungkit-ungkitkan, jangan diwariskan buat anak-anak. Jangan kamu ke rumah pamanmu, dulu dia tampar ibu. Jangan kamu ke rumah pakwamu, dulu dia tampar ibu. Tapi sudah cukuplah kita yang merantau, biar anak-anak kita merajut silaturahmi. Kemudian juga anak-anak yatim diperhatikan. Ketika kita bersedekah kepada anak yatim, bilang, "Nak, sedekah bapak jangan dibeli marcon ya." Jangan ketawa, Bu, ini serius. Ketawa orang ini. Didik anak yatim. Padahal mau selesai tadi. Inilah kan. Udah mau selesai tadi. Alhamdulillah, dadanya udah mau selesai ini. Salah ibu-ibu ini. Dengar sikit lagi. Jadi, anak yatim dididik. Hai anak yatim yang perempuan-perempuan, sedekah umat jangan diberi celana ketat. Celana ketat. Sedekah umat jangan diberi paket data. Bu, mohon maaf, ini jadi sedikit pribadi. Ketika saya yatim piatu, kebetulan orang tua saya meninggal dalam tsunami. Ketika ada orang bersedekah, ini kakek saya bilang, no sedekah belum marcun dah dengar.
Nyo sedekah gop benda budi dah dengar. Tahu budi? Senapan, mainan. Ini sedekah orang. Jangan beli marcun, jangan beli petasan, jangan beli mainan, jangan beli permainan-permainan yang lain. Jangan buang sia-sia. Kalau beli makanan boleh, beli pakaian boleh. Karena nasib yatim itu, Bu, tolong yang ada ponakannya yang yatim, yang ada anaknya yang yatim.